Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kembali lagi di pembelajaran kimia secara online. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi stoikiometri ke bagian yang ketiga. Karena memang materinya cukup banyak, jadi ibu bagi menjadi 3 bagian. Nah, kita langsung saja lihat. Nah, yang berikutnya ada penentuan rumus empiris dan rumus molekul melalui perhitungan kimia. Rumus empiris menunjukkan perbandingan atom-atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Perbandingan tersebut dinyatakan dalam bilangan bulat terkecil. Bilangan ini didapat dengan analisis terhadap senyawa tersebut dan dinyatakan dalam mol atom-atom penyusun. Ya, kuncinya adalah perbandingan tersederhana mol atom-atom penyusun. Oke. Nah, ini dia contohnya. Dari hasil analisis, suatu senyawa diketahui mengandung 26,57% kalium, 35,36% kromium, dan 38,07% oksigen. Jika diketahui ARK sama dengan 39, CR sama dengan 52, dan O sama dengan 16, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Oke, kita jawab. Berarti kita butuh perbandingan mol. Nah, untuk mencari mol kita butuh massa. Sedangkan di sini adanya persentase. Nah, jika diketahui persentase dan massa total senyawanya nggak diketahui, maka dimisalkan saja anggap massa total senyawanya sama dengan 100 gram. Ya. Nah, sekarang dari persentase ini kita cari berarti berapa gram gitu ya. Nah, yang pertama massa K berarti 26,57%, artinya per 100 dikali massa totalnya 100 gram. Jadi berapa? Ini cukup mudah ya, ketika massa sampelnya dimisalkan 100 gram berarti ya massanya akan sama dengan persentasenya, berarti sama dengan 26,57 gram gitu ya. Kemudian yang berikutnya massa CR berarti sama dengan 35,36 per 100 dikali 100 gram. Berarti sama dengan 35,36 gram. Kemudian massa O 38,07 per 100 dikali 100 gram. Berarti sama dengan ya 38,07 gram, seperti itu ya. Nah, ketika sudah punya massanya, kita bandingkan berapa sih mol yang terdapat dalam mol masing-masing zatnya. Mol K dibandingkan dengan mol kromium, simbolnya Cr, dibandingkan dengan mol oksigen, simbolnya O ya. Nah, rumusnya apa ngitung mol? Massa dibagi AR-nya. Itu ya. Nah, massa K-nya berapa tuh? 26,57 dibagi AR-nya 39. Massa CR-nya 35,36 dibagi 52. Massa O-nya 38,07 dibagi 16. Dihitung, boleh pakai kalkulator ya. Karena perhitungannya agak susah juga nih angkanya, nggak cantik. Berarti ini dapat 0,68, ini juga 0,68, ini 2,379. Nah, biasanya jumlah atomnya itu dinyatakan dalam bilangan bulat dan sederhana. Ini kan nggak bulat ya, karena masih desimal. Maka kalian gimana caranya mengubah ini angka menjadi bilangan bulat dan sederhana? Berarti kita bagi dengan angka yang paling kecil gitu kan? Nah, berarti semuanya dibagi dengan 0,68. 0,68 dapat 1:1/3,5. Nah, 3,5-nya ini kan belum bilangan bulat. Berarti gimana caranya nih biar jadi bilangan bulat? Kalikan semuanya dengan angka 2 ya. Berarti perbandingan terbarunya adalah 2:2/7. Berarti rumus empirisnya, nah kita tulis. Rumus empirisnya berarti sama dengan K berapa buah? 2. Lalu Cr berapa buah atom? Nah, 2
terus ada O sebanyak 7. Jadi rumus empirisnya adalah K2CR2O7. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Lalu yang berikutnya ada hubungan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi rumus empiris itu kan merupakan hasil penyederhanaan rumus molekul yang dibagi suatu angka. Jadi hubungan antara keduanya, MR rumus molekul itu sama dengan MR rumus empiris dikali N. Dan rumus molekul itu adalah rumus empiris dikali N. N-nya ini adalah suatu angka yang bisa dicari melalui suatu perhitungan. Nah, langsung kita ke contohnya. Suatu senyawa hidrokarbon CXHY dibakar menghasilkan 4,4 gram gas CO2 dan 1,8 gram H2O. Jika MR molekul tersebut adalah 42, tentukan yang pertama rumus empiris senyawa, yang kedua rumus molekul senyawa. Jadi ini pemisalan, hidrokarbonnya nggak tahu C berapa, H berapa, dan kita akan mencari tahu itu. H-nya berapa, C-nya tuh berapa. Nah, jadi nilai X ya yang bakal kita cari. Oke, gimana nih caranya? Caranya berarti, kita lihat dulu. Jika ada suatu senyawa hidrokarbon CXHY dibakar, direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. CO2-nya 4,4 gram, H2O-nya 1,8 gram. Nah, kita butuh nih di sini kan kita butuh berapa X dan Y-nya, didapat melalui apa? Perbandingan molnya lagi. Mol C-nya berapa banding mol H-nya berapa. Cara nyari mol C-nya massa C dibagi ARC, cara nyari mol H-nya massa H dibagi ARH. Tapi permasalahannya adalah berapa massa C-nya, berapa massa H-nya. Kok yang diketahui malah massa CO2 dan H2O gitu. Jadi gimana caranya kita menentukan massa C dalam CO2 dan menentukan massa H dalam H2O. Ini lalu, nah berarti kan kita butuh nih massa C dan massa H. Tapi yang diketahuinya malah massa CO2 dan massa H2O. Maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa massa C dalam CO2 dan berapa massa H dalam H2O. Ini digunakan rumus atau konsep yang pertemuan sebelumnya. Penentuan massa atom dalam senyawa. Ya, berarti yang pertama kita menentukan massa C di dalam CO2. Caranya adalah jumlah atomnya ada berapa? 1 dikali ARC dibagi MrCO2 dikali massa CO2. Berapa? 1 dikali ARC-nya 12. Oh, nggak diketahui ya. Ditambahin informasinya. Diketahui ARC-nya sama dengan 12, hanya sama dengan 1. 1 kali 12 dibagi MrCO2-nya berapa tuh? Berarti 1 dikali, langsung masukin angkanya ya, 1 kali 12 ditambah 2 kali 16. Jadi berarti MR-nya 44. 44 dikali 4,4. 4,4 dibagi 44, 0,1. 0,1 kali 12 berarti 1,2 gram gitu. Kemudian kita cari juga massa H-nya. Massa H berarti, lihat jumlah atom H-nya ada berapa? 2 dikali ARH dibagi MrH2O dikali massa H2O. 2 dikali 1 dibagi MrH2O. Dihitung, hanya ada 2 kali 1 ditambah O-nya ada 1 kali 16, berarti 18. Ya, 2 kali 1 per 18 dikali 1,8 gram. 1,8 dibagi 18, 0,1. 0,1 kali 2 berarti sama dengan 0,2 gram. Nah, dari situ kita masukkan ke dalam sini. Berarti 1,2 per 12 dibandingkan dengan 0,2 dibagi 2. Ya. Berarti di sini bagi 1 dong ya. Karena ARH-nya kan 1. 0,2 dibagi 1. 1,2 dibagi 12 berarti dapat 0,1. 0,2 bagi 1 berarti 0,2. Ini kan bilangannya tidak bulat, maka kita bagi 0,1 ya.
Berarti ini dapat 1 banding 2. Maka rumus empirisnya adalah C1H2 atau boleh ditulis cukup CH2 ya. Seperti itu. Apakah sudah beres? Belum. Yang berikutnya yang ditanyakan adalah rumus molekul senyawanya. Nah, bagaimana menentukan rumus molekul senyawanya? Nah, caranya menggunakan hubungan yang tadi. MR rumus molekul sama dengan MR rumus empiris dikali suatu angka. MR rumus molekulnya 42. Nah, rumus empirisnya ini berapa MR-nya? C-nya 1. Nah, kita hitung di sini ya. MR-nya sama dengan 12 ditambah 2 ya. 1 kali 12 tambah 2 kali 1. Berarti MR-nya 14. 14 dikali N. Berarti N-nya sama dengan 42 dibagi 14 sama dengan 3. Maka ya udah deh, rumus molekulnya sama dengan rumus empiris dikali suatu angka. Nah, CH2 dikali 3 berarti berapa tuh? Berarti di sini ya. Cukup, ternyata jawabannya rumus molekulnya adalah 1 kali 3 berarti C3, H-nya 2 kali 3 6 ya, C3H6. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami sampai di sini? Semoga bisa dipahami ya. Lalu yang berikutnya ada stoikiometri persamaan reaksi. Perbandingan jumlah molekul-molekul yang bereaksi dan yang dihasilkan dari reaksi ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksi tersebut. Jadi nanti kuncinya persamaan reaksinya harus benar, kemudian kalau ditanya apapun pasti bisa dijawab gitu ya. Jadi kuncinya persamaan reaksinya. Nah, ini dia contohnya, sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan larutan asam klorida 2 molar. Jika semua aluminium habis bereaksi dengan reaksi Al ditambah HCl menjadi AlCl3 plus H2 belum setara, tentukan yang pertama berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP, yang kedua berapa volume HCl 2 molar paling sedikit yang harus direaksikan agar semua aluminium habis bereaksi. Bagaimana nih? Jadi langkah yang pertama adalah tentukan dulu persamaan reaksi setaranya. Kita jawab Al ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Oke, lihat jumlah atom Al di kiri 1, di kanan ada 1. Oke, sama. Hanya di kiri 1, di kanan ada 2. Cl-nya di kiri 1, di kanan ada 3. Jadi ini nggak setara. Gimana caranya jumlah atom di kanan dan di kirinya tuh harus sama. H-nya di kiri 1, di kanan 2. Berarti harus dikali 2. Tapi nanti jumlah Cl-nya jadi 2. Oh, tapi ini maunya 3. Oh ya udah, berarti 6 aja di sini ya. 6 HCl. Maka di sininya 2 biar jadi 6 dikali 3. Cl-nya udah 3 biar jadi 6 dikali 2. Ada perubahan jumlah Al. Maka Al-nya simpen di sini 2. Nah, ini reaksinya sudah setara. Jumlah atom Al di kiri ada 2, di kanan ada 2. Jumlah H di kiri ada 6, di kanan ada 6. Jumlah Cl di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Jadi perbandingan koefisien reaksinya adalah 2 banding 6 banding 2 banding 3. Begitu. Lalu dengan konsep apa ya? Perbandingan mol itu sebanding dengan perbandingan koefisien reaksi, kita bisa mencari apa saja yang ditanyakan dalam soal. Jadi kuncinya perbandingan mol setara dengan perbandingan koef, berarti cari molnya dulu. Nah, 5,4 gram logam aluminium bisa nggak dicari molnya? Bisa dong, berarti mol Al sama dengan massa Al dibagi AR ya. Masanya sama dengan 5,4, AR-nya 27, berarti mol Al sama dengan 0,2 mol. Masukkan ke sini 0,2 mol, bandingkan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa liter volume hidrogen, berarti yang ditanyakan tuh H2. Nah, rumus volume STP H2 berarti sama dengan mol dikali 22,4. Kita butuh berapa mol H2-nya? Lalu berapa dong? Nah, bandingkan dengan Al. Al yang koefisiennya 2 itu 0,2. Berarti
H2, yang 3 ya udah berarti 0,3 mol. Masukkan ke sini 0,3 dikali 22,4 berarti dapat 6,72 liter. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, berapa volume HCl paling sedikit yang harus direaksikan agar semua aluminium habis bereaksi? Nah, berarti kita seperti biasa cari berapa mol nih HCl-nya. Kalau Al 0,2 yang koefisiennya 2 itu 0,2, maka HCl yang koefisiennya 6 berapa dong? Ya 0,6 dong. Nah, gitu. Dari mol terus diketahui molaritas, diminta mencari volume, bisa nggak? Nah, bisa dong. Rumusnya apa? Kalau molaritas itu sama dengan mol dibagi volume, berarti cari volume itu mol dibagi molaritas. Molnya berapa? 0,6, molaritasnya 2, berarti volumenya sama dengan 0,3 liter alias 300 ml ya kalau dikali 1000. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi stoikiometri persamaan reaksi itu biasanya akan melibatkan perbandingan mol dalam reaksi. Jadi kuncinya harus bisa ngitung mol dan harus bisa menyetarakan persamaan reaksinya. Gitu ya. Jadi jangan dilupakan tuh konsep-konsep ngitung mol, ngitung volume, ngitung seterusnya ya. Jadi ini masih berkaitan sama materi yang sebelumnya. Lalu kita lihat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ada air kristal. Apa tuh air kristal? Air kristal dikenal juga sama istilah materi hidrat. Jadi yang namanya kristal itu merupakan zat padat yang bentuknya teratur. Kristal itu umumnya terbentuk dari suatu zat cair atau larutan yang mengalami proses pemadatan atau penguapan secara perlahan-lahan. Nah, dalam proses tersebut kemungkinan tuh ada air yang terjebak dalam kristal. Nah, air yang terjebak ini yang disebut sebagai air kristal. Tapi tidak semua kristal itu mempunyai air kristal dan jumlah air kristal untuk setiap zat itu tuh enggak sama. Nah, gimana sih cara menentukan berapa jumlah air kristalnya? Nah, ini dia contohnya. Sebanyak 38 gram kristal hidrat MgSO4 X H2O dipanaskan, lalu dihasilkan 20 gram MgSO4 anhidrat. Jika air Mg sama dengan 24, S sama dengan 32, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1, tentukan yang pertama berapa jumlah air kristal yang diikat, yang kedua berapa rumus kristal hidratnya. Bagaimana rumus kristal hidratnya? Oke, kita jawab ya. Nah, ketika ada garam hidrat atau garam yang mengikat air atau kristal yang mengikat air dipanaskan, ya berarti nanti airnya bakal menguap. Jadi nanti MgSO4 ditambah H2O. Nah, MgSO4-nya diketahui 20 gram yang awalnya sebanyak 38 gram. Bisa nggak kita menentukan berapa massa H2O-nya? Bisa dong, awalnya 38. Sisa 20, berarti air yang menguap berapa? Ya berarti 38 dikurangi 20. Jadi berapa tuh? 18 gram. Nah, kita tinggal mencari berapa molnya. Yuk kita hitung berapa mol MgSO4 dibandingkan dengan mol H2O-nya. Berarti mol MgSO4 rumusnya massa MgSO4 dibagi MR-nya. Oke, berapa tuh? Kita ke sini ya, nggak cukup. Nah, massa MgSO4-nya adalah 20 dibagi MR-nya belum ada nih. MR MgSO4 sama dengan 1 kali 24 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 dikali 16. Berapa tuh? 24 tambah 32 ditambah 64. Jadi MR-nya 120 banding massa H2O-nya 18 gram, MR-nya MR H2O 2 kali 1 ditambah 1 kali 16 berarti 18 ya. Oke. Nah, ini berapa nih? Jadi 1/6 banding 1.
Nah, harus bilangan bulat kan? Ya udah, keduanya kita kalikan 6 saja. Berarti hasil akhirnya adalah 1/6. Nah, kelihatan deh berapa massa. Jadi ya udah, berarti berapa jumlah air kristal yang diikat? Jawabannya yang ini. Ada 6 air kristal ya. Bagaimana rumus hidratnya? Berarti rumus hidratnya adalah MgSO4 mengikat 6H2O, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, ada reaksi pembatas. Jadi kalau dua zat direaksikan, akan didapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kedua reaksi habis bereaksi, dan kemungkinan yang kedua, salah satu reaksi habis, sedangkan reaksi yang lain bersisa. Nah, reaksi yang habis ini akan membatasi hasil reaksi yang didapat, dan reaksi yang membatasi hasil reaksi ini disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, cara penentuan reaksi pembatas itu yang pertama, kuncinya selalu persamaan reaksi, itu ya. Jadi setarakan persamaan reaksi kalau belum setara. Yang kedua, tentukan mol masing-masing reaksi, terus tulis MBS, mula-mula bereaksi sisa. Kemudian yang keempat, tentukan reaksi pembatas dengan cara membagi mol dengan koefisien reaksi zat. Reaksi pembatas itu adalah zat dengan hasil bagi paling kecil. Ya, ini dia contohnya. Sebanyak 56 gram gas N2 direaksikan dengan 6 gram gas H2. Menurut reaksi, N2 ditambah H2 menjadi NH3, belum setara. ARN-nya 14, ARH-nya sama dengan 1. Tentukan yang pertama reaksi pembatas, yang kedua massa N2 yang bersisa, yang ketiga volume NH3 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Langsung saja kita jawab. Yang pertama tadi langkahnya apa? Setarakan persamaan reaksi jika belum setara. N2 ditambah H2 menjadi NH3. N-nya di kiri ada 2, di kanan baru 1, maka dikali 2. Jumlah H-nya jadi berubah nih. Ada 6, di sini baru 2, maka dikali 3. Oke? Lalu yang berikutnya kita akan menghitung masing-masing berapa mol N2 dan mol H2-nya. Berarti kalau mencari mol butuh massa dan MR-nya. Massanya udah ada, tapi MR-nya yang belum ada. Berarti kita ngitung MR-nya dulu. MRN2 berarti 2 kali 14, karena ada 2 atom ya, 28. MRH2 berarti 2 kali 1, berarti sama dengan 2. Yuk kita hitung berapa mol N2. Massa dibagi MR-nya. Yuk, 56 dibagi 28, berarti 2 mol. Lalu mol H2 itu sama caranya massa dibagi MR, 6 dibagi 2, berarti 3 mol gitu. Terus kita tulis nih ke sini MBS. Tulis di mula-mulanya N2 ada 2 mol, H2 ada 3 mol. Ini belum ada. Kemudian tentukan reaksi pembatas dengan cara membagi mol dengan koefisien reaksinya. Yuk, 2 bagi 1, 2. 3 bagi 3, 1. Jadi mana yang lebih kecil? Yang satu dong, ini coret. Terus diapain? Kalikan ke sini. Berarti 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Kebayang nggak? Nah, terus yang namanya reaksi atau yang sebelum panah itu pasti berkurang. Jadi sini min, di sini produk pasti bertambah. 2 dikurangin 1, 1 mol. 3 kurangin 3, 0. Nah ini 2. Nah kelihatan siapa reaksi pembatasnya? Reaksi yang habis duluan gitu kan. Berarti reaksi pembatasnya adalah yang pertama. Berarti reaksi pembatasnya adalah H2 ya. Kemudian yang kedua, massa N2 yang bersisa. Nah, ngitung massa gimana nih? Mol dikali MR-nya.
molnya yang bersisa 1 dikali MR-nya 28. 1 kali 28 berarti 28 gram. Lalu yang ketiga, berapa volume NH3 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP? Volume NH3 pada keadaan STP, maka sama dengan mol dikali 22,4. Molnya 2 mol dikali 22,4, berarti volumenya sama dengan 44,8 liter. Seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Semoga bisa ya, sambil dipelajari lagi. Kalau agak pusing wajar, karena emang ini hitungan semua, terus konsepnya kepake lagi yang sebelumnya, maka jangan dilupakan ya. Dicicil pelan-pelan sambil dipahami. Semoga bisa dipahami ya pembelajaran hari ini. Itu dia pembelajaran kimia untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga semuanya sehat selalu, lancar semua urusannya. Ibu cukupkan sekian. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.